Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Sesi kali ini saya mau bahas Samudra Indonesia ya, SMDR gitu. Ini saham request ya dari salah satu penonton gitu. Kenapa pengen dibahas gitu ya? Nanti kita lihat gitu. Kalau bisa yang request kasih alasannya kenapa saham ini harus dibahas gitu ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis aja gitu ya, dari sudut pandang pribadi saya. Dan isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja ya, jadi bukan rekomendasi investasi ya, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham yang dibahas ya, SMDR. Nah, pastinya setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya, analisis mendalam masing-masing gitu. Nah, jadi gitu ya, saya akan menilai SMDR ini dengan 3 kriteria utama saya gitu ya. Apakah perusahaan ini membagikan dividen atau enggak, yang pertama gitu ya. Perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung gitu ya. Dari bisnis profitnya itu nyata gitu, bukan untung di atas kertas gitu. Tahu dari mana ya? Dia udah untung, untungnya disisihkan gitu ya, dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Uangnya bisa kita nikmati, uangnya masuk ke rekening kita gitu. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang pro pemegang saham gitu ya. Jangan cari perusahaan yang nggak pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya, yang tidak mengapresiasi kita sebagai pemberi modalnya mereka gitu. Karena kalau misalnya kitanya nggak diuntungkan gitu ya, bisa jadi perusahaan itu hanya memperkaya tadi ya owner perusahaannya, pemegang saham yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Kan banyak sekali pemegang sahamnya itu owner itu kan menjabat gitu ya. Ingat, keuntungan kita gitu ya di bursa efek itu hanya dua: capital gain, kenaikan harga saham, dan juga dari dividen gitu. Kalau komisi dan direksi, mereka udah enak dapat gaji besar gitu ya. Mau harga sahamnya anjlok turun, mau harga apa dikelolanya kurang nggak baik, udah nggak usah pusing lah, bisa setting aja gaji sebesar yang masuk akal gitu ya, sebesar yang bisa diterima gitu ya, nggak bikin pemegang saham lainnya marah gitu, udah masuk kantong enak gitu. Jadi hindari saham-saham yang seperti itu. Dan pasti perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang mempunyai kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Dia perusahaan itu ya profitable iya, secara arus kas juga bagus, dan juga mungkin utangnya juga terkontrol gitu. Karena kalau nggak profit gitu, nggak harus kasih seret gitu, utang terlalu besar, nggak akan mikirin kita pemegang saham, yang nggak akan mau bagi dividen gitu. Untuk hidup sehari-hari aja, operasional aja sulit gitu. Dan pastinya kalau udah menemukan gitu perusahaan yang bagi dividen, perusahaan yang bisnisnya bagus, cek ya nilainya gitu, cek harganya dulu. Pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya atau under value. Jadi jangan ketika beli di harga yang premium atau super premium, karena itu rawan koreksi gitu ya. Takutnya nanti ketika harganya turun ya teman-teman mengalami capital loss gitu. Nanti takutnya malah jadi kesel gitu dengan investasi saham, marah-marah, perusahaan bagus kok harganya turun terus. Ya itu karena harganya mungkin sudah terlalu premium gitu ya gitu. Jadi memang teman-teman itu sebelum berinvestasi harus gunakan akal sehat Anda ya. Please use your common sense gitu. Jangan mudah ikut-ikutan, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya pada yang too good to be true, dan jangan mudah percaya kepada saya juga gitu ya. Karena saya ini hanya sharing aja pendapat saya tentang ya ini, berarti saham ini ya yang dibahas ya, SMDR. Nah, jadi tadi karena disebutkan dengan value gitu ya, saya mengikuti memang value investing gitu. Ini yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang. Nah, value itu saya gunakan PBV ya, sama dengan 1 gitu. Jadi ketika harga sahamnya gitu ya di bawah nilai PBV-nya, misalnya PBV 0,9, 0,8, pokoknya di bawah 1, saya mulai cicil beli. Gitu, cicil beli, dan ketika harganya PBV-nya udah kembali ke 1, saya take profit gitu, atau hold lebih lama kalau perusahaannya memang bagus. Dan berapa potensi profitnya? Ya segini gitu. Misal beli di 0,85 ya potensi 17%. Beli di 0,7 berarti potensi profit 42% gitu. Segini aja profitnya gitu ya. Jadi memang aneh gitu. Saya nggak cari yang multi bagger gitu. Saya cari yang biasa seperti ini aja. Itu yang masuk akal aja menurut saya. Dan pastinya untuk bisa seperti itu harus punya prinsip dasar. Yang pertama ya harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu berharap harganya naik tinggi gitu ya. Itu bisa aja kalau kita hoki ya, kita beruntung gitu. Cuman biasanya pengalaman saya 1-3 tahun baru bisa mulai panen gitu. Dan yang kedua, fokusnya harus pada value ya. Jadi ketika kita sudah fokusnya pada value-nya dulu gitu, misalnya saya pakai PBV gitu ya, baru kita setting
bisa kita tentukan kapan entry price-nya gitu. Jadi memang teman-teman kalau nggak harus pakai cara saya PBV gitu, mungkin teman-teman pakai cara lain ya, hitung value misalnya pakai DCF, DDM gitu ya, net asset value, EV/EBIT dan enterprise value atau valuasi lainnya terserah gitu. Yang penting fokusnya ke value-nya dulu, baru ke price-nya, kapan bisa masuknya, kapan Anda masuknya gitu. Kenapa saya menggunakan cara seperti ini gitu ya? Karena saya percaya gitu ya, dan memang fakta bahwa harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang ini yang suka dilupakan gitu. Jadi kalau analis setting harga gitu di berita-berita itu karena kebanyakan mereka pakai teknikal gitu, jangka pendek gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, ingat, nggak ada yang salah gitu karena jangka pendek gitu. Cuman kalau misalnya kita berkaca pada kalimat ini gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dihargai 50 ya, dihargai gocap gitu, perusahaan-perusahaan yang kalau Anda buka laporan keuangannya juga memang sudah bermasalah gitu, perusahaannya nggak bagus gitu. Tapi ingat, jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek digoreng naik sih ya saya nggak peduli gitu, saya nggak mau meresikokan uang saya kepada perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Kalau perusahaan yang memang jelek digoreng nanti juga dia akan turun lagi, kan biasanya seperti itu ya biasanya. Nah jadi Edwin ini pakai analisis apa ya, saya pakai laporan keuangan gitu ya, sedikit sebagian kecil dari fundamental gitu. Kalau bicara analisis fundamental ya masih belajar, pasti bahas ini ekonominya gimana, makronya gimana, perusahaannya gimana, bla 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 gitu. Kalau saya fokusnya ke laporan keuangannya aja, simple gitu ya, nggak mau lihat yang lain, nggak mau tahu juga gitu ya, bukan nggak mau tahu ya, pusing, saya nggak gitu ngerti gitu ya, saya cuma ngertinya di laporan keuangannya aja, pakai sedikit rasio dan ya tadi ya pakai PBV gitu. Jadi ketika memahami gitu ya, mau neracanya, laporan laba ruginya, arus kasnya itu nanti akan membentuk cerita gitu ya tentang kondisi perusahaan. Ini sudah cukup buat saya gitu untuk memilah perusahaan yang baik, mana perusahaan yang buruk gitu. Gitu. Kan tadi ini akan ada kriteria utamanya. Saya lihat ini dari laporan keuangannya aja. Gitu. Dan tadi 7 syarat utamanya. Jadi nanti ya sebelum saya screening gitu ya, dari laporan keuangan ini nanti akan muncul gitu 7 ciri perusahaan sehat yang layak diinvestasikan versi Edwin, versi saya gitu. Jadi LK-nya harus bagus dong, kan menunjukkan 7 ciri ini enggak gitu. Apa aja ini? Bisnisnya sehat, uang kasnya nyata. Dari mana ya? Ini yang dalam kurung ini adalah metrik-metrik yang digunakan gitu ya, pos-pos keuangan yang digunakan. Adanya likuiditas yang cukup, operasinya bagus gitu, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang gitu, terlalu besar ya, maksudnya nggak bergantung utang terlalu besar. Ada yang pertumbuhan, adanya ekspansi jangka panjang gitu ya, yang pastinya bisa menjaga kita kepercayaan investor gitu, dan juga pemberi pinjaman. Nantinya kita akan diuntungkan ya, investor gitu, diuntungkan lewat apa? Lewat valuasinya yang naik dan harga saham yang stabil gitu. Kalau misalnya memang ada sentimen jangka pendek yang mengakibatkan harganya jatuh ke dalam gitu, toh perusahaan bagus nanti dia akan naik lagi kok gitu ya. Banyak contohnya kok, lihat aja waktu ketika bursa sedang berdarah-darah gitu, kayak lagi krisis, lagi corona, perusahaan-perusahaan bagus semuanya harga melambung makin tinggi kan gitu ya gitu, selama belinya itu nggak di harga yang terlalu premium. Nah jadi untuk SMDR nanti akan saya screening ya dengan 7 syarat ini, terutama PBV kurang dari 1. Terus ada yang bilang, Pak Edwin kalau PBV ini kan banyak value trap-nya. Betul, banyak value trap-nya gitu. Jadi PBV yang kurang dari 1 bisa jadi perusahaan sampah, makanya dikombinasikan dengan syarat ini gitu, bagi dividen dan punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Siapa tahu perusahaan yang PBV dari kurang dari 1 dengan kriteria ini dia perusahaan yang baik gitu, yang memang perlu waktu untuk nanti bisa jadi peluang lah ya, peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang gitu. Jadi nanti data-datanya SMDR ini nanti kita pindahkan di Excel ini gitu ya, dan teman-teman bisa download Excel ini gratis ya, ada di deskripsi, passwordnya ALK Edwin, kalau mau boleh download. Oke, jadi kita pindahkan dulu aja ya data-datanya sebentar ya. Nah untuk SMDR, nah kalau misalnya kita melihat SMDR gitu ya, mau memindahkan data-data keuangan, selalu cek dulu satuannya ya. Nih satuannya tuh USD ya, ini masih jutaan, jadi ini salah. Ya ganti dulu ya pakai kurs. Nih teman-teman boleh ikutin aja kursnya di sini. Nah tadi dicek dulu ya, screeningnya dulu. Tadi yang pertama adalah dividennya ya. Dividennya ini perusahaan ini bagus sekali ya, dia membagikan membagikan interim lancar dan juga
dividen cash gitu. Jadi ini setahun bagi 2 kali dividen. Ini perusahaan yang sangat-sangat green flag, sangat-sangat baik gitu ya. Berarti ini perusahaan menghargai kita pemegang sahamnya, nggak cuma memperkaya sebagian komisaris dan direksinya aja. Ini perusahaan yang adil. Jadi ini sudah lolos screening pertama gitu ya. Oke, mantap gitu ya. Nah, yang kita cek itu nanti pertama adalah kas tarakasnya, nilai yang paling atas di aset lancar. Nah, kita masukin dulu ya angkanya ya. Jadi kas tarakas ini apa? Kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya, ibarat uang yang berada di dalam dompet teman-teman kalau teman-teman adalah sebuah perusahaan gitu ya. Dan ini lihat, ini menarik sekali ya, perusahaan ini gitu ya, punya kas per saham 366 ya, kas per sahamnya. Dan harganya itu sekarang per 23 September 324. Ada dia sudah dihargai di bawah nilai kasnya. Itu ini sudah murah, ini berarti perusahaan dia very rich cash lah ya, kasnya banyak gitu, dan dia dihargai murah juga. Ini menarik ya, kalau nggak salah SMDR ini dia stock split ya gitu. Ini memang perusahaan bagus ya, dari zaman dulu saya mengikuti SMDR, ini bagus sekali itu, sampai waktu pas yang booming labanya naik 9 kali lipat dan harga melonjak naik tinggi sekali gitu ya. Saya ingat sekali perusahaan SMDR ini. Nah, ini sudah cukup murah ini ya. Satu, ini bukan cukup murah, ini sudah salah satu cukup murah gitu, karena dia sudah dihargai di bawah kas per sahamnya gitu. Jadi metrik ini juga penting gitu ya. Memang jarang sekali ya perusahaan yang dihargai di bawah kas per sahamnya. Jadi ini sudah bisa kutip watchlist gitu ya, udah tanda-tanda green flag. Dia uang kasnya banyak. Nah, tapi cek dulu ekuitasnya ya gitu ya. Selalu saya cek di ekuitas gitu ya. Jadi kan kas tarakas ini tadi penting karena nanti kas ini nanti digunakan untuk pembayaran ya, untuk bayar supplier, bayar gaji karyawan, menerima pembayaran, semua pakai uang kas gitu. Makanya ini penting sekali gitu ya. Atau bayar pinjaman ke bank, itu semua pakai uang kas. Tapi yang lebih penting adalah ekuitas gitu, modalnya dulu. Yang penting itu adalah saldo laba. Nah, ini nih nilainya. Saya pindahin dulu ya. Nah, ini bagus sekali ya. Oke, saldo labanya positif gitu ya. Artinya perusahaan ini gitu ya, saldo laba ini sebelumnya, saldo laba ini apa sih? Saldo laba ini adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang. Gitu, jadi sampai 2025 Q2 gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sudah mencatatkan keuntungan 501 juta USD. Ini perusahaan untung gitu, perusahaan sudah terbukti untung, bagus nih perusahaan gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang nggak ada saldo laba atau perusahaan yang rugi terus, defisit, dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Buat apa beli perusahaan yang dia rugi melulu, logika aja gitu ya. Gitu, kalau saya sih nggak mau. Kalau saya cari yang saldo labanya positif ya, berarti dia memang sudah terbukti untung. Makanya nih lihat tuh, rutin bagi dividen ya, bagus ya. Nah, lalu cek ke ekuitas pemilik yang ini ya. Nah, cuman ini memang dia KNP-nya gede juga ya. Ya, kepentingan pengendalinya berapa persen ya? Enggak sih, masih gede ya, 71% gitu ya. Masih bagus, ini masih bagus. Nah, dan kita lihat nih ya, ada yang namanya rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini 2 kali. Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan total keuntungan 2 kali modal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, sudah menghasilkan total keuntungan 2 miliar. Profitable nggak? Jelas profitable, udah 2 kali modal gitu ya. Dan pastinya gitu ya, saldo laba ini adalah nilai tadi total akumulasi keuntungan ya, dari pertama kali berdiri sampai sekarang gitu. Ini di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen dimasukin ke sini, nilainya akan lebih besar lagi. Ini perusahaan bagus. Betul, PBV-nya lihat nih ya, udah cukup murah ya, 0,6, dan juga sudah dihargai di bawah saldo laba ya, 0,65. Ini perusahaan potensi profitnya kalau 0,6 ini 63%. Ini oke juga nih, udah turun ya tuh. Nah, ini nih maksud saya. Jadi ketika harga sahamnya dia naik sekali gitu ya, SMDR gitu, pasti dia nanti kan turun tuh ya, turun gitu. Nah, ini gitu ya, dia akan mengikuti nilai wajarnya gitu, yang pasar kehendaki. Cuman kita nggak tahu berapa pasar menghendakinya. Kita hanya bisa melihat dari, kalau saya pakai PBV-nya, kira-kira 0,6 ini udah cukup murah belum? Kalau udah cukup murah, ya bisa boleh cicil beli buat saya. Tapi ini sudah cukup murah menurut saya, sudah menarik ya. Gitu. Nah, kita langsung cek gitu ya profitable-nya. Jadi ingat,
PBV murah belum tentu bagus. Kita harus cek dari profitabilitasnya juga. Ya, nah ini. Paket 3 yang terpentingnya revenue, gross profit, dan net profit andalan saya. Gitu ya nih. Revenue itu adalah yang paling atas ya. Jadi sebenarnya saya memang lebih menyukai gitu paling gampang itu kalau misal menganalogikan perusahaan itu pakai perusahaan yang menjual produknya berupa barang bukan jasa gitu. Jadi kalau misalnya produk nih ya gampangnya kayak gini nih. Perusahaan menjual produk gitu ya total 379 juta dan ini ada kenaikan. Bagus, artinya produknya si perusahaan SMDR ini gitu dia disukai customer, maka customer beli lebih banyak. Gitu ya, sangat relevan gitu. Adanya kenaikan dari revenue artinya perusahaan semakin bertumbuh dan nanti pendapatan ini dikurangi oleh harga modal barang gitu ya, dikurangin harga modalnya, jadilah nilai laba bruto yang ini nilainya. Nah, masukin angkanya. Nah, ini bagus nih ya GPM-nya. Memang kalau perusahaan kayak gini memang agak berat ya, perkapalan tuh GPM-nya kecil gitu, bukan kecil ya nggak terlalu tinggi lah ya, kayak perbankan di atas 50%. Nah, carilah perusahaan yang GPM-nya kalau bisa tinggi. Kenapa? Karena GPM ini ya laba bruto nanti dikurangi tuh beban lain-lain ya, beban biaya keuangan gitu, bayar pajak. Jadi kalau misalnya marginnya tipis, mau gimana untung gitu, karena kan itu dikurangi oleh biaya-biaya lain gitu ya. Nah, jadi laba bruto ini bisa juga mengukur satu efisiensi perusahaan gitu, efisiensi produknya gitu, dan juga pricing power gitu. Jadi perusahaan itu bisa menjual barang atau jasa di lebih jauh lebih tinggi dibandingkan harga modalnya. Bagus gitu. Nah, jadi nanti ketika ini laba bruto dikurangi gitu, nanti keluar di angka final inti dari laporan laba rugi, yaitu ini ya, laba periode laba bersihnya yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, itu kan tuh margin labanya cuma 6% gitu ya. Jadi teman-teman bisa jual barang 100.000, untungnya cuma 6.000 setelah dikurangi ini itu. Kalau laba net profit marginnya besar gitu, GPM-nya besar, kan bisa jadi untung bersihnya 30.000 bisa aja gitu. Tapi ini sudah cukup bagus ya, profitable artinya perusahaan, dan secara PER-nya ini ya, rasio PER ini bagus gitu ya. Ini 7 ya, 6,99, artinya ini sudah cukup murah. Dia sudah lolos screening. Itu saya cari yang di bawah 15, di bawah 10 gitu. Tapi ini udah bagusnya. Kalau nah ini nih, PER itu adalah jumlah waktu dalam hitungan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya itu konstan sama. Jadi kalau misalnya PR-nya kayak gini nih, 7, misalnya saya anggap SMDR-nya menarik, setidaknya holding period saya ya harus 7 tahun. Gitu. Jadi jangan beli yang PR yang nggak masuk akal gitu, yang terlalu tinggi gitu, kayak saham IPO atau saham-saham yang nggak jelas. Itu kan PR-nya mahal sekali gitu. Jadi kita mengukur murah atau mahalnya tingkat profitabilitas perusahaan ya dari PER. Salah satunya. Gitu, saya carinya sih yang sederhana aja. Ini bagus ya. Lolos screening lagi nih. PER ini menarik. Dan pastinya jangan cuma berhenti di laba rugi. Lihat laporan arus kasnya, nih laporan yang selalu dilupakan oleh analis gitu ya. Jadi gitu ya, perusahaan ini SMDR sudah menjual barang atau jasa sebesar 379 juta. Berapa uang yang diterima dari customer? Nah, ini nilainya adalah yang paling atas ini. Gitu ya. Nah, ini bagus nih. Lihat tuh ya, rasio receipts to revenue-nya 97%. Ibaratnya gini, ibarat teman-teman menjual barang harga 1 miliar, uang yang teman-teman terima itu 970 juta. 30 jutanya kemana? Masuk ke piutang yang nanti harus teman-teman tagih. Bagus dong gitu ya, 970 juta itu nanti akan digunakan untuk bayar karyawan, bayar supplier, bayar gaji, bayar apalah itu seputar operasional. Nanti akan keluar nilainya ini net CFO. Tuh jadi SMDR ini kan tadi udah mencatatkan penjualan 379 juta. Gitu ya, uang yang diterima dari customer 370 juta. Uangnya ini digunakan untuk bayar operasional ya, tadi bayar karyawan, pemasok, bla 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 bla. Dapat net CFO yang ini. Ini angka kunci. Artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai yang nyata dari aktivitas bisnisnya. Ya bayangin aja teman-teman punya bisnis gitu ya, uang yang diterima teman-teman habis semua untuk operasional, boncos. Dapat apa? Gitu. Bisa hidup nggak kira-kira perusahaan yang seperti itu? Nggak akan bisa. Makanya kenapa net CFO ini nilainya wajib positif.
gitu ya. Nah, ini udah sisa 75 juta nih. 75 juta ini dibayar untuk apa tuh? Untuk ekspansi usaha tuh ya, perolehan aset tetap gitu ya. Terus bayar uang muka aset tetap, bayar bla 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 gitu ya, tuh untuk ekspansi. Tapi nilai yang bagus itu harusnya negatif. Nah, seperti ini dia bagus. Lihat tuh, perolehan aset tetap. Kan perusahaan tambah besar dong. Gitu tuh, penempatan ya, berinvestasi lagi. Nah, harusnya yang bagus itu dia negatif. Nah, tapi ini nilai positif. Kenapa? Ada pencairan tuh. Ada pencairan, nggak tahu ya, deposito gitu kayaknya. Asumsiin aja kayak gitu ya, karena di sini nggak ada catatan di atas catatan laporan keuangannya. Nah, ini sebenarnya kalau yang dia positif menurut saya kurang bagus gitu ya. Cuman kadang memang positif negatif ini yang bagusnya negatif, tapi kalau positif belum tentu buruk gitu ya. Cuman ini bisa dilihat kenapa penyebabnya. Nah, bisa jadi gitu ya, dia digunakan untuk tadi bayar pinjaman. Nah, ini tuh yang diaruskan dari pendanaan. Jadi kalau nilainya negatif, ini bagus. Ada perusahaan membayar pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Lihat tuh, pembayaran utang bank jangka pendek nilainya negatif. Bayar pinjaman negatif. Tapi kalau ambil nambah utang lagi, dia akan nilai positif. Kayak gini. Jadi cari wajib ya. Kalau saya sih wajib. Kalau yang pendanaannya ini dia negatif. Kalau investasi ya kadang lihat si konsepnya kok bisa negatif. Nih lihat nih, bagus. Ya. Tuh bayar pinjaman. Gila nih perusahaan ya. Kenapa saya bisa bilang gila? Karena gini, ya perusahaan ini udah bayar ini itu, gitu udah terima uang nih, bayar operasional, masih sisa 75 juta. 75 juta udah bayar ini itu ya, gitu kalau misalnya kita hapus pencairan, ini nilainya negatif sebenarnya. Gitu ya bagus. Gitu ini kan kalau dijumlahin ini 80 ya. Nah, terus bayar pinjaman sebesar 45 juta, masih sisa, Bro. Ya masih sisa. Wah, tuh makanya ada kenaikan kas tara kas. Ini bagus sekali perusahaan ini, gitu secara arus kas ini baik, gitu. Jadi perusahaan ini nggak cuma untung di atas kertas, tapi juga menghasilkan uang kas dari operasionalnya, dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan ini green flag, gitu ya. Cuman memang untuk investasinya ya ini kalau kita disesuaikan, gitu ya. Misalnya ini dihapus, ini nilai negatif, bagus ya. Jadi positif di sini saya rasa ini masih arahnya ke arah yang bagus buat saya. Nah, jadi untuk SMDR gimana? SMDR ini sangat menarik buat saya. Gitu ya, sangat menarik gitu ya. Kenapa? Gitu karena tadi konstan membagikan dividennya setahun 2 kali. Perusahaan terbukti untung, bukan untung di atas kertas ya, uang kasnya nyata. Lalu saldo labanya positif ya, dan ini udah balik modal nih perusahaannya, nilainya udah 2 nih ya. Bagus. Gitu. Dan sudah cukup murah ya, PBV 0,61, potensi profit 63%. Profitabilitas juga bagus nih ya, dia untung, PR-nya juga 7 ya. Ini juga menarik. Bagus, sudah cukup murah. Dan secara arus kas ini juga sangat baik polanya. Gitu ya. Cuman memang di CFI ini memang harus di adjustment ya. Tapi ini masih menarik buat saya. Mungkin ini masuk watchlist saya SMDR. Gitu, jadi SMDR menarik buat saya, masuk watchlist saya. Nah, untuk teman-teman gimana? Menarik gak nih SMDR? Gitu ya, menarik atau enggak teman-teman boleh kasih pendapat di kolom komentar gitu. Dan teman-teman pastinya kalau misalnya punya request saham yang mau dibahas atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh komen juga ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Oke teman-teman, jadi saya rasa SMDR sampai di sini gitu ya. Semoga analisis dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman gitu ya untuk menilai suatu perusahaan gitu. Oke, itu aja paling SMDR gitu ya. Nggak terlalu lama ya, singkat 23 menit gitu ya. Dan itu aja sih gitu ya. Saya Edwin gitu dari analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.